Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa mendapatkan info terbaru dan terpanas tentunya guys. Hari ini pukul 18 lebih 19 menit guys. Masih di tanggal yang sama ya, 21 September 2022. Dan untuk keadaan crypto market cap tidak jauh beda dari pagi tadi guys. Dengan global crypto market cap masih turun di 0,76%. Ya memang turun sih kalau kita bandingkan tadi pagi ya. Kalau pagi tadi itu sempat naik sekitar 2%-an guys. Dan untuk Bitcoin selama 24 jam turun 1,78%, Ethereum juga turun 2,02% guys. BNB 1,90% dan sebagian besar kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat dari time frame 24 jam ini masih merah semua guys. Mungkin ini juga salah satu efek ya dari para investor yang mengantisipasi untuk pengumuman FOMC nanti malam guys. Kira-kira kalau nggak salah tuh di pukul 1 dini hari nanti ya. Seperti yang bisa kalian lihat di sini untuk informasi FOMC statementnya pukul 1 ya, ntar malam. Dan memang sih banyak para analis yang bilang kalau kemungkinan besar nanti akan dinaikin lagi untuk interest rate-nya antara 0,75% sampai di 1% guys. Jadi siap-siap ya. Kemungkinan besar Bitcoin bakal longsor lagi guys. Oke, kita lihat ya untuk pergerakan dari harga Bitcoin ya sampai saat ini. Lumayan ada kenaikan guys. Tidak terlalu signifikan, kemudian antara 1%-an lah ya ini. Tapi ini masih tertahan di MA20 dan ini kayaknya berat untuk naik guys. Karena pasti menunggu untuk perkembangan ekonomi makronya seperti apa guys. Jadi mari bersama-sama kita tunggu pengumuman FOMC ntar malam. Langsung saja kita menuju ke informasi pertama guys. Dikutip dari you.today dan disini diinformasikan bahwa tim dari Baby Doge ini akan segera meluncurkan untuk mainnetnya guys pada 21 September hari ini guys. Menurut tweet terbaru ya dari Baby Dogecoin, tim bermaksud mengumumkan tanggal ketika mereka berencana untuk meluncurkan mainnet Baby Doge Swap hari ini tanggal 21 September. Seperti yang dilansir di akun Twitter Baby Doge, nanti kalian bisa cek sendiri ya. Jadi protokol Baby Doge Swap ini akan diluncurkan di mainnetnya hari ini guys. Dan pada awal tahun ini, pada pertengahan Agustus ya, tim dari Baby Doge ini telah meluncurkan testnet untuk swapnya di BNB Chain. Seperti yang dicakup oleh you.today kemarin ya. Dan protokol swap baru ini diharapkan akan memungkinkan ya untuk para penggunanya itu bisa melakukan pertukaran token guys. Menghasilkan dan juga mempertaruhkan ya atau staking. Peluncuran pertukaran terdesentralisasi ini diumumkan pada pertengahan April kemarin guys. Salah satu koin meme yang paling populer yaitu Baby Doge ini diluncurkan pada tanggal 1 Juni ya 2021 kemarin. Dan tak lama setelah Bitcoin dan juga Dogecoin melonjak ke level tertinggi guys sepanjang masa di 63.503 US dollar ya pada 13 April untuk Bitcoin ya dan di 0,7376 US untuk Doge ya pada 8 Mei kemarin. Bersama dengan Shiba Inu, Baby Doge ini adalah peniru ya dari Dogecoin. Pada 1 Juli, Elon Musk sebagai pendukung Dogecoin terbesar ya dan paling berpengaruh menyebut Baby Doge dalam tweetnya. Dan akun Baby Doge pun menjawab guys, katanya kami mencintaimu Elon. Baby Doge muncul sebagai kontrak pintar yang paling banyak digunakan guys. Jadi hari ini pelacak kripto on-chain Whale State BSC ini membagikan bahwa koin meme Baby Doge ini telah muncul di daftar kontrak pintar yang paling banyak digunakan. Sekarang memegang posisi untuk nomor 5 ya. Dan selama periode 24 jam terakhir, penggunaan smart contract ataupun kontrak pintar ini turun sekitar 21,78% dan saat ini untuk metriknya ini berada di 1,16% guys. Seperti yang bisa kalian lihat di akun Twitter Whale Stats, ini cukup kredibel ya untuk akun Twitter ini guys. Saya juga follow. Kalian bisa follow juga guys, biar bisa mendapatkan informasi terbaru juga guys. Jadi di sini untuk jumlah pemegang untuk mata uang digital meme ini ya saat ini berjumlah sekitar 1.617.267 address guys. Dan koin saat ini berpindah tangan dengan harga di 0,00 sekian 1086 US dollar sesuai dengan keterangan di Coin Market Cap guys. Jadi kalau kita ambil kesimpulan ya, untuk Baby Doge ini memang banyak banget ya untuk holdersnya. Bahkan jika kita bandingkan dengan koin meme yang lain ya, baik Dogecoin, Shiba Inu, Floki Inu, dan teman-temannya yang inu-inuan itu, ini masih kalah guys untuk jumlah holders dari Baby Doge. Tapi kalau kita lihat dari segi volume, Baby Doge ini masih kalah ya jika dibandingkan dengan Dogecoin dan juga Shiba Inu guys.
Oke, kita lanjut untuk informasi berikutnya. Dikutip dari Decrypt.co dan di sini diinformasikan bahwa NFT marketplace OpenSea ini akan mengintegrasikan blockchain Arbitrum sebagai solusi untuk penskalaan Ethereum, guys. Dan OpenSea ini telah menjadwalkan peluncuran di tanggal 20 September hari ini ya untuk Arbitrum dan akan menambah 4 rantai yang ada saat ini di marketnya, guys. Kita baca informasinya. Pasar NFT terbuka OpenSea telah mengumumkan akan menambahkan solusi untuk penskalaan Ethereum layer 2 yaitu Arbitrum. Dan setelah penerapan yang sukses nanti, Arbitrum akan bergabung dengan 4 jaringan yang ada di market sekarang, yaitu untuk Ethereum, Solana, Polygon, dan juga Clayton. OpenSea mencatat bahwa koleksi NFT populer Smallverse, GMX Blueberry Club, dan Diamond Pips akan menjadi yang pertama ya diunggah ke market ini, guys. Perusahaan menyarankan bahwa untuk para kreator ini perlu menemukan koleksi mereka ya di OpenSea dan menetapkan biaya untuk pembuatan atau mintingnya secara langsung, guys. Idealnya pada saat untuk peluncurannya. Integrasi ini terjadi di tengah volume perdagangan bulanan yang sedang buruk ya di OpenSea yang mencapai level yang tidak terlihat sejak musim panas lalu, guys. Seperti yang terlihat pada grafik berikut ini. Untuk konteksnya, angka bulan ini sangat kontras ya dengan rekor tertinggi sepanjang masa sebesar 4,8 miliar US dollar pada Januari tahun ini. NFT marketplace lain seperti LocksRare, Rarible, Super Rare, dan Magic Eden juga mengalami penurunan siklus yang sebanding dengan OpenSea ini, guys. Kita lanjut untuk informasi berikutnya. Dikutip dari Cointelegraph.com, guys. Di sini diinformasikan bahwa bank digital Aave mengintegrasikan stablecoin USDC, guys, untuk setoran langsungnya. Wah, ini keren juga nih ya. Jadi terlepas dari dukungan USDC, Aave Bank ini berencana untuk meluncurkan layanan untuk penyimpanan pada kuartal keempat di 2022 mendatang, guys. Menargetkan koin-koin besar seperti Bitcoin dan juga Ethereum. Bank digital global Aave Bank adalah platform keuangan terbaru yang memungkinkan penyetoran dalam stablecoin USDC yang didukung oleh Circle, guys. Aave Bank pada hari Rabu mengumumkan peluncuran layanan baru yang memungkinkan pemegang rekeningnya melakukan penyetoran langsung dalam USDC ke rekening dolar Amerika Serikat bank tersebut. Fitur baru ini memungkinkan pelanggan untuk menerima USDC di akun mereka yang serupa dengan setoran tradisional seperti kawat atau jaringan rumah clearing otomatis. Menurut pengumuman tersebut, dana USDC yang diterima secara instan dan otomatis dikonversi ke dolar Amerika Serikat pada saat penyetorannya. Solusi baru ini memungkinkan para pemegang pengguna Aave Bank untuk mengajukan tagihan kepada klien internasional dalam bentuk USDC, guys. Memungkinkan transaksi serta konversi yang lebih cepat dan tentu saja lebih murah ya, kata perusahaan tersebut. Kami percaya fitur akan sangat meningkatkan untuk pengalaman para pengguna ya, dan membuka lebih banyak perdagangan tanpa gesekan yang signifikan, kata CEO Aave Bank Miles Passini kepada Cointelegraph. Passini menunjukkan bahwa USDC akan menjadi stablecoin pertama yang diterima untuk didepositkan ke USD saat ini, guys. Tetapi Aave Bank mungkin akan mempertimbangkan lebih banyak stablecoin lagi di masa depan. Kata CEO, kami telah memilih USDC secara lisensinya ya, dan juga untuk pengesahan cadangan dan likuiditas 1:1 secara real time. Selain mengintegrasikan USDC, Aave Bank juga berencana untuk meluncurkan layanan kustodiannya sendiri ya pada kuartal keempat 2022 nanti, yang memungkinkan buat para pelanggannya untuk bisa menyimpan aset digital di akun kustodian di samping akun penyimpanan mereka, guys. Menurut Passini, penyimpanan Aave Bank ini akan mendukung cryptocurrency utama ya seperti Bitcoin, Ethereum, dan koin-koin lainnya, guys, berdasarkan kriteria aset yang mereka dukung. Aave Bank adalah bank digital ramah kripto yang diatur oleh kantor komisaris lembaga keuangan di Puerto Rico. Perusahaan awalnya berencana untuk meluncurkan layanan penyimpanan cryptocurrency pada tahun 2021, mengikuti tuntutan bank-bank besar Amerika Serikat seperti Standard Chartered. Menurut CEO, untuk peta jalan kripto perusahaan tidak mengalami masalah apapun, meskipun musim dingin untuk kripto yang sedang berlangsung saat ini, guys. Secara keseluruhan, market yang lagi bearish ini tidak berdampak ya pada bisnis kami, karena kami terus tumbuh dan memperluas layanan kami dengan cara yang bertanggung jawab, kata Passini. Aave Bank bukan satu-satunya lembaga keuangan yang mengintegrasikan USDC baru-baru ini, guys.
Pada hari Selasa, aplikasi perdagangan saham ramah kripto yaitu Robinhood ini juga mengumumkan ya untuk mendaftarkan atau melisting stablecoin USDC ini guys. Stablecoin akan tersedia untuk transfer di jaringan Polygon dan juga Ethereum hari ini. Sementara FI Bank dan Robinhood bergerak untuk menambahkan dukungan untuk USDC stablecoin, beberapa perusahaan besar baru-baru ini memilih untuk melepaskan stablecoinnya guys. Pada 6 September kemarin, Binance ini telah mengumumkan ya rencana untuk menghapus USDC bersama stablecoin lainnya seperti PAX Dollar atau USDP dan TrueUSD TUSD dengan alasan likuiditas dan tujuan efisiensi modal. Pertukaran India WazirX kemudian juga mengikuti ya langkah dari Binance ini dalam mengumumkan tindakan yang sama dan menawarkan stablecoin Binance yaitu BUSD yang didukung Binance sebagai gantinya. Informasi berikutnya datang dari bitcoinist.com guys. Dan di sini berhubungan dengan CBDC Wars guys, atau persaingan dalam bidang CBDC guys. Jadi mengapa Amerika Serikat ini harus membuat stablecoin-nya sendiri ya untuk bersaing dengan China? Seperti yang kalian tahu ya, China ini sudah meluncurkan untuk CBDC-nya sendiri ya, atau gampangannya CBDC itu rupiah lah kayak gitu ya, rupiah yang menggunakan teknologi blockchain lah, istilahnya seperti itu gampangannya ya. Kita baca informasinya. Jadi Amerika Serikat ini memulai kampanye menuju pengenalan untuk CBDC atau mata uang digital untuk bank sentral ya. Jadi sebagai bagian dari kerangka komprehensif pertama White House atau Gedung Putih, Departemen Keuangan sekarang menyarankan pembuatan stablecoin nasional atau CBDC. Untuk melawan kemajuan Cina di CBDC, 5 panelis pada sidang Komite Layanan Keuangan DPR Amerika Serikat pada hari Selasa kemarin memilih mendukung Amerika Serikat mengadopsi beberapa bentuk dari mata uang digital nasional. CBDC biasanya didefinisikan sebagai kewajiban digital bank sentral yang mudah diakses oleh publik. Dan hari ini, catatan Federal Reserve adalah satu-satunya jenis mata uang bank sentral yang tersedia untuk masyarakat umum di Amerika Serikat guys. CBDC yang biasanya beroperasi di jaringan blockchain tetapi dipusatkan ya dan diatur oleh negara penerbit, artinya tidak terdesentralisasi guys, dan akan memungkinkan masyarakat secara umum ya untuk melakukan pembayaran digital mirip dengan bentuk uang nyata yang ada. Sidang hari Selasa kemarin yang berjudul Under the Radar, Sistem Pembayaran Alternatif dan Dampak Keamanan Nasional dari Pertumbuhannya, dipandu oleh Subkomite DPR Amerika Serikat untuk Keamanan Nasional, Pembangunan Internasional, dan Kebijakan Moneter. Michael San Nicolas sebagai perwakilan dari Guam meminta pemungutan suara yang direkam di antara panel saksi untuk menentukan sejarah mana pemerintah Amerika Serikat perlu mengembangkan mata uang digital ini guys. Kelima pembicara sepakat bahwa kebutuhan bersama ini memang ada ya. Dan suara bulat untuk panel itu tidak menjamin perkembangan CBDC di Amerika Serikat. Sementara keputusan itu hanya untuk memperjelas posisi panel, sidang, dan temuan utamanya menunjukkan bahwa CBDC kemungkinan akan dilakukan dalam waktu dekat. Sidang tersebut mengikuti perintah eksekutif Biden pada Maret kemarin, di mana ia tidak hanya menggambarkan strategi pemerintah terhadap aset digital, tetapi juga meminta proposal kebijakan untuk pendekatan tersebut dari berbagai lembaga pemerintah. Kemudian pertanyaannya, apakah Cina ini menang melawan Amerika Serikat guys? Karena Cina sudah meluncurkan CBDC-nya sendiri ya. Jadi selama sidang hari Selasa, panelis ini mengungkapkan kekhawatiran atas ancaman yang ditimbulkan oleh kehadiran keuangan Cina yang meningkat sebagai pesaing ekonomi Amerika Serikat ini guys. Atlantic Council Non-Resident Senior Fellow Dr. Carla Norloff menjelaskan bahwa China sedang membangun mata uang digital bank sentralnya sendiri untuk bersaing dengan dolar Amerika Serikat guys. Scott Dweke, seorang rekan di Wilson Center, mencatat bahwa CBDC Cina adalah bagian dari upaya negara untuk mengumpulkan informasi tentang orang-orang. Sementara Amerika Serikat membahas prospek pembentukan stablecoin-nya sendiri, Cina telah membuat kemajuan dalam eksperimen CBDC-nya. Bank Rakyat Cina akan mulai menguji versi digital baru dari Yuan Cina di 4 wilayah tambahan Cina, menurut South China Morning Post. Sementara itu, Presiden Biden sering mendefinisikan visinya untuk Amerika Serikat dalam satu kata, dolar digital. Mungkin tampak tidak masuk akal, namun Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan demi keunggulannya dalam hal teknologi. Jadi gimana menurut teman-teman semua untuk perkembangan CBDC ini guys? Tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace!